saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kelas ini sudah sampai mana ya pembahasan? Sampai bab filsafat sudah selesai dibahas belum? Filsafat. Sistem filsafat sudah selesai? Yang minggu terakhir kita bahas tentang apa? Ada yang ingat? Sistem filsafat. Sudah ya. Filsafat sudah selesai dibahas semuanya? Sudah. Oke, jadi kita masuk ke bab ini ya, ke bab 6, etika. Dan saya sudah memberikan tugas juga sebenarnya kemarin. Untuk tugas terakhir yang kelompok, kan sudah bisa diupload ya di minggu ini, di hari Senin ini, dan saya sudah memberikan keterangan di tugas terakhir ya, di bab 7. Mana memang Anda udah penilaiannya itu bisa berupa video ya, di YouTube, Anda buat channel YouTube sendiri, kemudian nanti sejauh mana Anda promosikan, di like, di tonton, kemudian juga filenya bisa dikirim, diunggah di Google Classroom ya, karena nanti akan disimpan di Google Drive-nya. Oke, itu ya untuk bab 7, untuk bab 6. Oh iya, kalau puasa tanggal berapa ya di perbankan? Barangkali sudah ada yang tahu? Dari tanggal 11. Tanggal 11. Untuk PKN tanggal berapa? Belum diinfoin. Oh, belum ada. Untuk Pancasila belum ada jadwal ya. Oke. Oke, kalau begitu kita ini aja ya, kita ini aja uraikan aja. Saya lihat dulu kira-kira apa yang Anda isi ya di tugas bab 6. Tentang nilai ya. Nilai, norma, dan moral ya. Memang salah satu cabang dari filsafat ya. Kalau kita ingat lagi peta filsafat itu ada filsafat proses, ada filsafat produk. Nah, ada filsafat produk, kemudian di sana ada etika dan estetika ya. Dalam artian kalau etika sebenarnya ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari filsafat ya. Jadi cabang dari filsafat adalah etika. Ya. Etika itu berbicara nilai ya, berbicara norma, dan berbicara moral. Ya. Ini merupakan salah satu bagian penting ya tentang bagaimana manusia dalam bertingkah laku. Nah, tingkah laku manusia itu sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran manusia. Ya. Jadi karena manusia itu makhluk yang berpikir, kemudian dari pikirannya tersebut diberikan sesuatu pertimbangan ya tentang baik atau buruknya yang akan dilakukan. Ada pertimbangan moral ya. Jadi orang bertingkah laku itu, ya, berperilaku itu dalam artian beretika itu ya orang yang ketika menggunakan akal dan pikirannya. Idealnya seperti itu. Manusia itu sebelum bertingkah laku harusnya berpikir terlebih dahulu.
Nah, kemudian nilai, kenapa itu penting nilai dalam kehidupan ya? Karena pada dasarnya setiap manusia itu ingin dihargai ya. Karena kan nilai itu value itu kan dalam artian sesuatu yang dihargai. Kenapa? Dihargai karena manusia itu kan ingin dihargai gitu kan pada prinsipnya. Tidak ada orang yang ingin dihina misalnya, dilecehkan, tersinggung, dibully. Lalu kemudian kalau manusia ini ingin dihargai, lalu bagaimana? Menjadi manusia yang bagaimana kalau ingin dihargai kan gitu. Coba kalau ingin dihargai kita kira harus bagaimana? Harus menghargai. Harus menghargai, saling menghargai. Oke, itu kalau memang konteksnya sosial, memang seperti itu idealnya. Tetapi kalau kita merenung dulu kepada diri kita sendiri, ya, karena memang kan kita berpikir gitu kan. Saya menganalogikan misalnya dalam benda saja, misalnya ketika ada benda, sama-sama benda padat, eh, batu 1 kilogram, emas 1 kilogram. Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Sama. Sama. Ini yang lainnya ada apa? Yang tidak ada kendaraan ini silakan untuk dibuka saja ya. Ini baru saya hanya lihat ada 4 orang, 3 orang yang di pembelajaran ya. Tapi yang membedakan antara emas dan batu itu apa? Nilainya. Harga. Harganya ya. Harganya berbeda karena nilainya berbeda. Jadi ada derajat yang lebih berkualitas antara emas dan batu itu. Nah, dalam konteks kehidupan manusia, kalau kita ingin dihargai berarti derajat kita, nilai kita itu sejauh mana nilai kita? Kan itu sebenarnya. Kita mau menjadi manusia yang berharga atau tidak kan gitu. Karena kita akan dibentuk, makanya ada proses pembentukan moral ya. Kita ini kan dibentuk manusia. Nah, ini kita ini berpendidikan, belajar ini adalah bagian dari proses pembentukan nilai, pembentukan moral, pembentukan karakter nanti pada akhirnya. Meningkatkan derajat kita sebagai manusia. Dari berbagai macam nilai kan, ada nilai ekonomis ya, ada nilai sosial, nilai intelektual. Berarti kan orang itu dihargai karena dia punya nilai gitu kan. Misalnya nilai ekonomis. Orang kaya dan orang miskin tuh dihargai, mana yang lebih dihargai? Orang kaya. Ya, makanya orang berlomba-lomba mencari kekayaan. Ya. Nanti orang menjadi orang miskin itu dihina sebenarnya, ya, terhina, gitu kan. Coba aja Anda lihat ya, dalam fakta sosial kan seperti itu. Dalam artian ekonomi kita tidak bisa menjadi orang secara ekonomi kita mungkin sulit atau tidak atau belum atau tidak gitu kan. Tapi paling tidak kan kita punya nilai jual yang lain itu kan. Mungkinlah saya memang miskin tuh. Anda cari daya jual yang lainnya, derajat yang lainnya. Kalau saya akan menjadi orang yang berguna kan, itu orang yang bermanfaat kan itu. Jadi pribadi yang bermanfaat. Saya akan menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas. Biar saya punya ilmu. Nilai intelektual kan akhirnya. Orang nilai pendidikan. Orang yang berpendidikan akan lebih dihargai daripada orang yang tidak berpendidikan. Setelah saya tidak sekolah, saya tidak kaya. Dan kita saya punya kepribadian itu kan yang baik. Makanya kalau orang yang ke rumah miskin, bodoh misalnya, jahat gitu kan itu kan jauh orang menjadi orang yang tidak berguna akhirnya. Nah, makanya kalau kita hari ini kok orang lain belum bisa menghargai kita, berarti sejauh kita harusnya introspeksi diri gitu kan. Sejauh mana sebenarnya nilai kita hari ini kan, daya jual kita ya layak kita ini untuk menjadi orang yang dihargai. Itu ya. Kemudian setelah nilai itu kan manusia juga akan dipertimbangkan. Jadi ketika orang menganggap sesuatu itu berharga,
Karena kalau kita tarik ke materi filsafat gitu kan, dalam filsafat itu kan berpikir tentang kebenaran ya. Nah, ketika seseorang memiliki pandangan tentang hakikat dari sebuah kebenaran ya, meningkatkan sebuah nilai dalam diri manusia, tentunya kan manusia bukan hanya melihat pandangan dari diri sendiri ya, ada kesepakatan dalam masyarakat. Katakanlah kesepakatan nilai itu sendiri yang disebut dengan norma ya. Akhirnya orang ketika kita keluar dari zona individu, kita lihat eh, norma yang berlaku di masyarakat pada akhirnya gitu kan. Orang akan menilai, akan memiliki kesepakatan nilai tentang baik buruknya gitu kan sesuatu tersebut. Makanya ada norma-norma yang berlaku di masyarakat itu kan pandangan-pandangan masyarakat atau pandangan-pandangan sosial dari sesuatu itu. Norma susila misalnya, kesusilaan, norma sosial, norma hukum. Itu orang bersepakat kalau perilaku yang itu adalah perilaku yang sesuai dengan asusila atau melanggar kesusilaan, berperilaku asusila, tidak sopan. Yang sopan begini, yang tidak sopan begini. Itu kan sebagai patokan dasar kita dalam memahami kehidupan ya. Supaya kita dalam melangkah ya menuju perilaku nanti ketika kita akan berperilaku ya, beretika itu kita bisa melihat ya diri kita dan melihat orang lain gitu kan. Dan bagaimana ada nilai yang kita anggap junjung tinggi dan norma yang memang berlaku di masyarakat. Jadi punya pertimbangan ke sana. Sehingga kalau kita sudah memiliki pikiran ya tentang diri kita, tentang baik buruknya sesuatu, kemudian kita melihat norma yang berlaku di masyarakat, nah kita menjadi pribadi yang bermoral akhirnya kan. Jadi moralitas itu sebenarnya dibentuk dari pikiran manusia ya, melihat sesuatu baik dalam dirinya maupun dalam lingkungannya. Itu moral. Lalu memang manusia selain punya pikiran ya dari pikiran mungkin di sini dalam artian kalau dalam teori psikologi pendidikan itu ada ranah kognitif ya. Kognitif mindset ya. Kemudian afektif. Nah, afektif selain kita menggunakan akal pikiran juga ada hati nurani kan gitu ya. Moral itu kan ada bisikan nurani gitu kan akhirnya. Jadi sebenarnya orang manusia itu melihat sesuatu di dirinya maupun lingkungannya itu karena memang dia menggunakan akal pikiran dan menggunakan hati nuraninya. Ada komunikasi yang baik, yang jalan gitu kan. Apalagi kalau kita berbicara nurani itu kan di sini letaknya kan dalam ya, yang penuh dengan kejujuran gitu kan. Yang tidak bisa berbohong ya. Orang sejahat apapun misalnya, seburuk apapun perilaku manusia, dia pasti punya hati nurani gitu kan. Dan tahu bahwa itu perbuatan yang jahat, tapi kok kenapa masih tetap berperilaku jahat? Berarti ada apa dengan orang tersebut? Ya. Makanya ya kedua-duanya baik itu pikiran maupun nurani itu perlu dipupuk ya. Manusia itu adalah makhluk yang memang bisa dibentuk ya, yang bisa dididik ya. Makanya proses pendidikan adalah mendidik sebenarnya ya. Pendidikan apalagi ini pendidikan tinggi gitu kan. Kita tanggung jawab besar saya ini sebenarnya mendidik Anda ya. Bukan hanya mengajar Anda, memberikan materi ya, tapi mendidik ini yang berat ya. Ya manusia itu bisa berubah ya. Bisa lebih baik gitu kan. Kalau dalam konteks agama juga kan kalau bicara iman itu kan orang itu iman itu bisa bisa tebal, bisa tipis ya, bisa ada atau tidak, hilang sama sekali kan gitu. Ya itulah sebenarnya dalam konteks pendidikan secara umum, ya itulah manusia ya. Kita ini akan menggunakan akal pikiran kita sehingga menjadi orang yang sadar itu, yang waras. Atau mau orang yang tanpa berpikir, bahkan tanpa menggunakan hati nurani gitu kan. Orang bermacam-macam pada akhirnya. Yang keluar dari diri kita itu kan bisa bermacam-macam sebenarnya. Mungkin kita sesekali bisa bertindak tanpa batas ya.
Manusia sesekali bisa bertindak atau sering sekali, itu kan tergantung nanti. Oke, jadi ada mindset ya, attitude. Nah, attitude itu etika, berarti kalau etika sudah ada kesinambungan antara nilai, norma, dan moral. Nah, nanti kalau dalam teori pendidikan namanya kognitif, afektif, dan psikomotor, gini gitu. Nah, kita mau bagaimana, mau menjadi pribadi yang bagaimana, kan sebenarnya kita yang menentukan, gitu kan. Sejauh mana kita ini memahami diri kita. Sehingga yang banyak keluar dalam diri kita itu yang bagaimana, gitu kan. Karena orang berpikir dulu, langsung bertindak misalnya, hanya menggunakan pikiran, hanya menggunakan hati, tanpa berpikir, taunya ya benar aja gitu kan, taunya jujur aja, tanpa berpikir. Orang kadang-kadang kan kalau orang yang sangat jujur gitu kan, ngomong jeplak aja kan gitu, tanpa dipikirkan, kadang-kadang kan menyinggung orang lain gitu kan. Walaupun memang ada hadis dalam Islam itu, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit misalnya. Tapi kan itu sebuah kasuistik ya. Atau kita tidak kedua-duanya, udah langsung aja, jeplak aja, kalau ngomong ya ngomong, bertindak ya bertindak. Tapi kalau kita memang dalam keadaan sadar ya, hati kita sedang stabil, pikiran kita sedang stabil, lalu keluarlah perilaku kita, ya itulah yang keluar itu adalah tergantung apa yang dipikirkan ya, dan apa yang di dalam hatinya. Gitu. Kita mau mana yang sering kita gunakan. Ya. Nah, sehingga kalau bicara karakter ya, kan ada karakternya kan muncul kalau kita akan ditilai orang lain kan akhirnya, oh misalnya Sekar karakternya A, Sani karakternya B, Maulani karakternya C, Maharani karakternya D, misalnya. Mega karakternya E. Kenapa orang bisa punya karakter ya? Nah, karakter adalah perilaku yang dominan, gitu kan? Yang sering keluar. Jadi kalau misalnya orang menilai, oh kamu mah bedegong, misalnya, kamu mah emosional, kamu mah pedit, misalnya. Kamu mah kasar, berarti itu kan perilaku yang memang ditilik orang lain, gitu kan? Yang dominan, karena yang dominan keluar kita adalah yang perilaku yang seperti itu. Orang sebut pendiam, karena memang dia kebanyakan pendiam, itu kan tidak banyak bicara. Orang aktif misalnya, hiperaktif, karena memang dia sangat energik misalnya. Oh dia berdegong misalnya, dia karena dia sering marah-marah, keseringannya gitu kan. Walaupun memang pada akhirnya orang yang pendiam pun bisa ngomong akhirnya kan, bisa aktif. Sebaliknya orang yang kadang-kadang aktif pun, sering aktif pun, kadang-kadang orang itu tersebut akan menjadi orang yang pendiam gitu kan. Makanya yang mana yang sering dominan gitu kan. Kalau dalam konteks perilaku ya, apakah yang keluar dari diri kita yang baik-baik saja atau yang buruk-buruk saja misalnya? Itu kan tergantung kita sikap kita bagaimana sebenarnya kan itu. Orang jahat itu kan memang kenapa disebut orang jahat? Karena memang yang dominan keluar adalah perilaku jahatnya gitu kan. Walaupun memang dia pasti punya sisi kebaikannya gitu kan. Tapi kan sisi kebaikannya bisa dikalahkan oleh sisi kejahatan karena yang dominan keluar adalah perilaku jahatnya. Makanya saya pernah juga menguraikan kadang-kadang kita pun ada dalam keadaan tidak sadar ya, kadang kita tanpa berpikir, tanpa nurani, tanpa hati misalnya kadang-kadang kita langsung aja keluar sesuatu, apakah ucapan, apakah perbuatan. Karena ada refleks ya, tahu kan refleks? Ya gerakan tanpa sadar itu kan. Mungkin langsung bilang tahu atau apa gitu kan, bahkan menyebut nama binatang misalnya. Refleks. Makanya kita ini harus jadi orang yang sadar. Agar kita ini apa yang kita keluarkan ya dalam wujud perilaku itu bisa kita pertanggungjawabkan dan tidak berdampak buruk bagi orang lain, gitu kan. Nah, akhirnya etika di sini adalah bagaimana ya kita ini bisa dapat dituntun menjadi pribadi yang baik, ya. Itu kurang lebih ya tentang etika. Memang kalau dalam saya simpulkan dalam psikologi itu mindset plus attitude, jadi mindset kita
attitude kita nanti akan menjadi karakter building kita. Jadi karakter itu adalah gambaran dari apa yang kita renungi, resapi dari pikiran kita, dari moralitas kita. Ya. Itu kurang lebih ya. Kita ini dituntut untuk menuju arah kebaikan. Oke, sampai situ dulu ya tentang etika. Sebelum saya melangkah ke yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ada yang Anda kurang pahami? Nilai norma moral dan etika ya. Ada yang mau tanyakan atau saya lanjut? Ada Pak. Ya Pak. Weni. Weni, apa ya Weni? Pertanyaannya. Indonesia kan bukan penganut paham materialis ya. Tapi kenapa yang Ulangi. sekarang Ulangi. Kurang jelas. Indonesia kan gak menganut paham materialis. Tapi dilihat dari kehidupan sosial sekarang ya Pak, tolak ukur memperlakukan manusia itu dilihat dari kekayaannya gitu dah. Gimana itu? Ya, betul ya. Bicara nilai ya, kita memang nilai dasar kita kalau kita berbicara Pancasila ya, kita memang sebagaimana yang kita tuangkan dalam pembukaan maupun dalam sila-sila Pancasila ya, termasuk juga dalam undang-undang dasar dan sebagainya ya. Itu kalau sehingga memang itulah yang harus kita perjuangkan sebenarnya. Nilai ketuhanan ya, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai kerakyatan, nilai musyawarah ya, itu kurang lebih seperti itu. Tapi kan bangsa kita, negara kita itu kan terdiri dari beberapa individu ya, yang memang secara individu nilai-nilai yang dipahami oleh masyarakat termasuk oleh kita kan semuanya ada ya. Yang makanya saya bilang tadi ya, materialisme adalah bagian yang memang dalam kehidupan yang real itu kan masyarakat itu ada yang memang menjunjung tinggi nilai materialisme. Dan memang kita pun perlu sebenarnya gitu. Saya, Anda pun perlu materi gitu kan. Karena secara realita dalam kebutuhan realita kita butuh materi gitu kan. Sehingga penghargaan orang tadi kan karena orang butuh penghargaan maka dia mengejar materi kan biar membantu nilai ekonomis gitu kan. Itu tidak salah sebenarnya ya. Tinggal sejauh mana kita menggunakan materi itu, menggunakan nilai ekonomis itu ya untuk kemaslahatan misalnya. Nah, sekalipun misalkan nanti ada urusan masalah dalam kita tarik ke ulur ke masalah kebangsaan yang memang hari ini kita lebih hedonis misalnya, lebih materialistis. Nah, ini yang harus kita kritisi, yang harus kita hindari kalau memang itu berdampak negatif ya. Jadi ini jangan bukan berarti apa ya? Oke, kita memang tidak menghindari ya, nilai materialisme yang berlebihan ya. Kalau diperlukan memang itu diperlukan sebenarnya. Jadi memang kita tidak bisa menghindari ya. Misalnya begini, kita misalnya anti komunis misalnya. Anti liberal, anti kapital dalam ekonomi negara. Tapi kenapa ada orang yang berpikir tentang komunis, ada orang yang berpikir tentang sosialis, ada orang yang berpikir tentang kapitalis gitu kan. Bahkan sudah mengarah kepada perilaku, berarti kan itu ada masalah. Ya. Jadi walaupun kita ini tidak menganut paham materialis, tapi bukan berarti tidak penting ya, penting ya. Nilai materialisme itu penting. Makanya kalau kita ini menjadi orang yang idealis, atau mau menjadi orang yang realistis gitu kan. Cenderung bagaimana kan kedua-duanya penting ya, kita penting untuk bersikap ideal ya. Berpikir ideal, karena kita menjaga nilai yang memang baik, yang baik gitu kan. Tapi kan misalnya kita pun butuh ada realita, ya. Ada kebutuhan hidup, termasuk tadi materi gitu kan. Nah sejauh mana kita ini bisa proporsional gitu kan. Kita memang mengejar materi, tapi kita punya idealisme.
Nah, jangan sampai kita ini sibuk mengejar materi tapi lupa idealisme gitu kan. Terus aja misalnya tanpa tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram gitu kan, orang terus aja mengejar materi. Mungkin kalau kita tarik misalnya muncullah korupsi, itu akarnya di sana. Dia terlalu materialis mungkin ya, dominannya tanpa peduli apakah itu haram atau halal gitu kan. Dengan cara-cara yang baik atau dengan cara-cara yang tidak. Makanya harus seimbang ya. Di mana kita ini harus idealis, tapi kita juga harus realistis. Ya kalau kita terlalu idealis juga kan kita repot gitu kan, kita berpikir terus secara ideal tapi kita lupa kehidupan ya. Kita luput tidak makan, tidak minum itu kan repot juga. Tapi kalau misalnya kita terlalu realistis, nanti akan menjadi perilaku yang pragmatis gitu kan. Tadi teman-teman ya, kalau kita yang dominannya realistis ya akan pragmatis ya. Yang penting menguntungkan. Tidak peduli ya halal haram, tidak peduli orang lain rugi atau tidak. Yang penting saya menang aja, yang penting saya mendapat aja. Itu ya untuk Penny. Berarti kita jangan salahkan nilai bangsa kita ya. Kita dididik oleh bangsa kita supaya menjadi orang yang baik sebenarnya, nilai yang luhur. Tapi perilaku kita sebagai manusia ya seperti itu pada akhirnya bisa terlihat sendiri. Itu penting ya. Itu penting ya. Asal proporsional ya. Karena kita pun butuh materi kan gitu. Ada lagi nggak selain ini dari kita seputar itu dulu ya, seputar nilai norma ya, etika dulu. Sebelum saya lanjut. Kita kan hari ini belajar etika ya. Etika, kemudian juga ada etika, ada politik ya. Ada etika politik. Di sini ada hukum, di sini ada negara. Kita akan menganalisis sebenarnya ya, yang menjadi permasalahan kita di hari ini. Tidak ada etika, politik, ada etika politik, ada negara, ada hukum, lagi ya. Nah etika tadi kan sebenarnya mengarahkan kita menjadi manusia ya, yang baik, supaya menjadi pribadi yang baik. Nah, berbicara misalnya masalah politik, ini kalau bicara masalah kekuasaan ya. Atau manusia juga sebenarnya sebagai zon politikon ya. Nah, kalau kita ini di di dalam etika kita ini dididik, dituntut untuk menjadi orang yang baik, sementara secara kodrat ya, selain sebagai makhluk individu, selain sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk yang berpolitik, zon politikon ya. Atau dalam bahasa lain, politik itu adalah cara untuk atau seni untuk ya mendapatkan
memperoleh, mempertahankan, dan merebut kekuasaan. Ya. Ya. Jadi manusia itu, sekali lagi ya, makhluk yang berpolitik. Ya. John Politikon. Kita harus sadar itu. Ya. Kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari makhluk sebagai makhluk yang berpolitik. Nah tadi, kalau kita tarik ke dasar di bab etika ini, kan orang itu kan ingin dihargai, gitu kan? Dari nilai tadi. Saya mau tanya, ketika kita punya pendapat, lebih senang diterima atau ditolak pendapat kita? Terima. 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 Nah, itu kan salah satu kebutuhan ya, dihargai. Ya itulah salah satu dimensi politis manusia. Ya, itu kan simpel sebenarnya. Kita jangan heran, jangan aneh kalau ada orang yang berlomba-lomba pada akhirnya ya nanti berkuasa. Kita pun sebenarnya, pribadi kita pun sebenarnya ingin berkuasa. Ya. Kalau kita berpendapat, kita kan senang kalau kita dihargai pendapat kita. Saya mah tidak mau, saya mah anti politik lah, saya mah tidak paham politik, saya mah tidak. Nah, orang mengatakan tidak berpolitik, tidak tahu politik, tidak mau tahu politik, itu orang sudah berpolitik, gitu kan sebenarnya. Ketika misalnya Anda di dalam kelas ya, ada orang yang ingin jadi, ada ketua kelas misalnya, ada yang pembagian jadi pengurus kelas, ada pembagian tugas. Pokoknya saya tidak mau ikut campur lah urusan gitu-gituan. Saya mah lebih baik diam saja, apatis, tidak peduli. Itulah sikap politik, itu kan. Dalam konteks bermasalah misalnya ada orang yang menjadi anggota partai. Kalau di pemilu ya kan proses, katakanlah biar kita lebih praktis mencontohkannya. Ada orang ketika pemilu kan ada orang yang menjadi calon presiden, calon DPR, ada yang menjadi tim sukses, ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi pemilih. Kemudian ada orang yang tidak warga negara yang tidak peduli sama saya mah tidak mau ikut politik, tidak ada pengaruhnya, siapapun yang terpilih akan gini-gini aja misalnya. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak berpolitik, tidak memilih, tidak mau ikut campur aja. Itu adalah sudah merupakan sikap politik. Itu orang sudah berpolitik sebenarnya kan, dengan cara diam saja orang sudah berpolitik gitu kan. Jadi mau kemanapun posisi kita di mana, ya sudah berpolitik sebenarnya gitu. Apapun ya, mau terjun langsung, apakah sebagai petarung, sebagai pemain, apakah sebagai wasit, apakah sebagai tim sukses, apakah sebagai pendukung saja biasa, apakah sebagai pemilih aja, penting saya milih aja lah. Atau diam aja misalnya, tidak mau tahu ya, apapun dengan yang paling rendah, diam aja itu sudah bagian dari sikap politik ataupun sudah bagian dari politik. Anda pun sudah berpolitik pada akhirnya kan gitu. Oke ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang berpolitik ya. Yang cenderung ingin berkuasa, itu kan cenderung ingin menguasai. Karena naluri manusia itu seperti itu ya. Apakah skala besar, apakah skala kecil. Karena manusia itu kan dengan hartanya tidak cukup, itu kan. Coba kalau kita lihat ya, yang sekarang menjadi politisi, secara ekonomi mereka kurang apa? Coba kan banyak ya, mungkin termasuk Sandiaga, Prabowo, misalnya Haritanu, bahkan hampir semua bos-bos besar di kita ya, hampir semua konglomerat besar di kita itu semuanya terjun ke dunia politik. Mau apa lagi coba ya? Mereka sudah kaya kok, tidak kekurangan makan minum. Lalu kenapa ada? Berarti ada yang kurang dalam dirinya, berarti dia belum punya kekuasaan. Dia belum berkuasa. Itu kebutuhan yang lain dari dalam diri manusia ya. Sama halnya mungkin dengan kebutuhan ekonomi gitu kan, kebutuhan materi. Kekuasaan juga adalah bagian yang terpenting. Tidak peduli umur kan, coba orang kalau sudah berpolitik kan, tidak peduli kekayaan. Masih berlomba-lomba mendapatkan
kayak kekuasaan kan. Sudah jadi gubernur, sudah jadi wali kota kok mau jadi presiden misalnya. Bahkan mau nambah kan gitu ya. Dulu sampai Soekarno misalnya diangkat sebagai presiden seumur hidup itu kan. Bahkan Soeharto pernah menjadi 32 tahun menjadi presiden. Apa kurang puas ya menjadi penguasa gitu kan? Oke, apa kurang puas ya? Nah, ini kekuasaan ya. Nah, ini saya lingkari ya. Coba orang kok kenapa ingin berkuasa? Bahkan jauh sebelum adanya demokrasi, sebelum adanya budaya modern, kekuasaan itu terbatas ya. Tahu kan raja? Raja kan seumur-umur ya ingin berkuasa. Bahkan saking pentingnya kekuasaan, tidak mau sama orang lain. Anak saya harus yang melanjutkan dinasti politik ini kan gitu. Turun temurun. Itu kan manusia ya. Serakah manusia sebenarnya. Kalau sudah berkuasa tuh lupa ya. Orang itu manusia itu ya kalau belum berkuasa cenderung ingin merebut kekuasaan ya. Itu manusia ya. Kalau sudah merebut kemudian dia sudah mendapatkan dia akan sekuat tenaga akan mempertahankan kekuasaannya. Coba tanya aja RT, tanya aja RW, hanuraninya ya. Tanya presiden misalnya. Pak mau diganti nggak? Saya yakin tidak mau, mereka tuh masih ingin selamanya, makanya dulu Soeharto pun sampai lama gitu kan. Apalagi yang sekarang yang lebih liar politiknya gitu. Jadi orang yang belum ingin cenderung merebut, bagi yang sedang berkuasa ingin terus mempertahankannya. Dan cara untuk merebut dan kekuasaan itu baik itu merebut maupun mempertahankannya itu bisa menghalalkan segala cara. Orang bisa jadi buta ya demi kekuasaan itu. Suami istri bisa cerai itu kan. Saudara bisa saling membunuh apalagi dengan teman ya. Makanya ada semacam ungkapan tidak ada yang abadi ya. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, itu dalam politik ya, ingat ini. Tidak ada lawan yang abadi hanyalah kepentingan. Itulah kalau kita lihat, kita pisahkan dulu ya. Tadi kan kalau saya berbicara etika, bagaimana kita ini menjadi perilaku orang, menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita berbicara politik, itulah politik gitu kan. Silakan ya, yang penting berkuasa dengan cara apapun. Mau teman, mau kawan, mau lawan, mau mantan, sikat aja kalau berbeda. Yang penting saya ada berkuasa. Nyawa, darah itu urusan lain. Yang penting kekuasaan dulu saya kejar ya. Itu politik ya. Sejarah politik itu sudah meneteskan darah ya sebenarnya, bukan hanya kerugian materi apalagi yang lain ya. Tapi sudah ada konflik berdarah ya. Itu sakingku serakasnya manusia. Ya. Kalau kita ini menjadi manusia yang liar ya itulah konsekuensinya ya kan gitu. Kalau sudah buta akan kekuasaan ya orang bisa melakukan apa saja. Itu yang kedua ya. Jadi kalaupun misalkan sekarang politik itu Anda anggap tidak penting, kita anggap itu hal yang bukan urusan kita, tapi sebenarnya itulah dimensi kita, dimensi manusia sebagai makhluk-makhluk yang berpolitik. Lalu bagaimana kita menyikapinya kan gitu? Antara dunia etika yang sebagai kita yang orang yang berpendidikan, yang sedang menempuh pendidikan, kemudian di luar diri kita, bahkan di hadapan kita atau ada politik yang senantiasa akan menggoda kita ya ke arah
baik atau buruk. Itu tergantung kita sebenarnya. Tapi memang itu fakta, itu kan. Dalam kehidupan kecil pun, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan negara, ada nuansa-nuansa politis dalam manusia ya. Apalagi di era keterbukaan sekarang ya. Mungkin bukti yang paling konkret di dalam lingkungan keluarga, Anda pernah menjadi anak kecil nggak? Anda pernah menjadi anak kecil? Salah satu mungkin naluri ya, naluri politik manusia. Contoh misalnya, ketika misalnya anak kecil minta jajan, orang tuanya sedang ada tamu misalnya, sedang di ruang tamu ya, orang tua sedang ngobrol sama tamunya, sama temannya. Tiba-tiba anak kecil datang ke ruang tamu, Bapak, Ibu minta jajan. Coba kira-kira orang tua itu bagaimana? Kalau misalnya anaknya minta jajan, ada tamu di ruang tamunya, kira-kira berani nggak orang tua marahi anaknya? Kamu minta jajan terus. Saya kira orang tua itu akan malu, mungkin akan, ya itu trik anak sebenarnya. Trik anak kalau misalnya dia minta uang jajan harus ada tamu itu lebih mudah ketimbang misalnya dia minta jajan kalau tidak ada siapa-siapa di rumah. Itu kan sebenarnya naluri awal ya, orang manusia itu seperti itu sebenarnya. Dari kita kecil pun seperti itu ya, kalau ada orang tua sedang ada tamu, itu mudah nih, ini peluang nih untuk minta uang jajan gitu kan. Sehingga orang tua akan ngasih karena mungkin akan malu sama temannya. Itu kurang lebih ya salah satu eh, naluri awal atau dasar manusia sebagai orang yang makhluk yang berpolitik. Nah, tadi ya bahwa dalam kehidupan kita ada sini ada zone ya, ada kekuasaan ya yang senantiasa akan menggoda manusia ya, baik itu untuk merebut, mempertahankan kekuasaannya. Sehingga memang kenapa pentingnya etika politik di sini gitu kan? Nah, ini karena memang manusia itu ya, atau agar kehidupan politik itu lebih baik lagi gitu kan ya. Makanya kalau kita tidak haram ya, tidak haram politik itu gitu kan. Tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu kan. Dilakukan dengan cara-cara yang baik. Etis tidak kan gitu. Tidak haram, tidak salah. Kita mau merebut ya, mau mempertahankan kekuasaan, tidak haram gitu kan ya. Tapi etis atau tidak kan gitu, cara-cara seperti itu. Kayak itu ya. Jadi termasuk kita dalam hal, oke kita bebas ya. Setiap orang, setiap warga negara itu punya hak ya. Bahkan dalam undang-undang di kita ya, setiap warga negara itu bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan ya, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya. Jadi bersamaan kedudukan kita itu di mata hukum sama sebenarnya gitu kan. Makanya ada hak dalam negara. Nah, kita berbicara lebih luas lagi ya. Berbicara ke kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara itu ada negara, karena kita ini negara hukum ya. Kan tadi bahasa dasarnya adalah hukum. Bersamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Berarti batasan-batasan kita dalam berpolitik, kalau dalam konteks bernegara adalah hukum ya. Jadi misalnya kenapa misalnya sekarang presiden itu tidak selamanya? Karena hukum membatasi ya, hanya untuk 2 periode atau 10 tahun. Itu kan hukum tertulis. Tetapi kan dalam konteks kembali kita ke dalam kehidupan antara etika
politik dan etika politik, kemudian dalam konteks negara di sini ada hukum ya. Nah, di sini ada batasannya sebagai negara hukum ya di sini. Ya. Sehingga memang orang ya ataupun manusia berupaya untuk ya, hukum itu bisa melindungi ya. Nah, saya perbesar lagi ya, di sini hukum ya. Hukum. Kalau di sini misalnya politik, di sini etika ya. Ini tengah-tengah negara ya. Oke, jadi negara ini ya, atau di sini kita artikan, kita persempit bahwa negara itu adalah kekuasaan ya di sini. Adanya negara itu adanya karena ada proses politik ya. Karena orang untuk menduduki sebuah kekuasaan dalam negara itu karena orang punya atau harus melalui proses politik ya. Tetapi ya, sekalipun misalnya di sini orang mau menduduki sebuah kekuasaan dalam arti di sini politik, itu dibatasi oleh aturan main disebut dengan hukum ya. Karena kita negara hukum ya. Ini. Bahkan semua urusan negara ini ya itu diatur oleh hukum tertulis ya. Ada aturan mainnya ya. Jadi orang untuk merebut kekuasaan, untuk berkuasa, bahkan untuk menjalankan kekuasaan itu ada aturan mainnya. Kita anggap di sini hukum ya. Kode etik dalam negara itu hukum. Karena kan dalam konteks kita, negara kita adalah negara hukum. Sementara hukum sendiri ini adalah produk politik. Paham nggak? Hukum adalah produk politik. Siapa yang buat hukum coba? Siapa yang buat aturan? Saya mau tanya. Coba Anda ikut berdiskusi dengan saya ya. Ini semuanya menutup kalau Anda tidak mau berdiskusi ya udah nggak perlu. Nah, hukum kan dibuat oleh orang-orang politik gitu kan. Adanya pejabat, eksekutif, legislatif, itu kan semuanya mereka berasal dari orang-orang politik gitu kan. Mereka membuat aturan untuk dijunjung tinggi misalnya ya. Nah, sementara hukum itu punya kelemahan ya. Hukum dalam negara itu punya kelemahan karena dibuat oleh manusia. Yang bisa saja orang ketika membuat aturan itu ada kepentingan politiknya. Sehingga banyak hukum yang menguntungkan kekuasaan. Apalagi hukum tersebut tidak dilakukan secara adil ya oleh negara, penegakannya.
Makanya banyak masalah dalam negara kita hari ini misalnya. Secara hukum tidak ada larangan coba ya. Kalau seandainya sekarang misalnya Pak Jokowi pemerintahan sekarang mau mengubah lagi aturan bahwa presiden itu bisa 3 periode. Hukumnya diganti aturannya. Tidak ada salah secara hukum itu kan. Dulu waktu masa kampanye ya, ini contoh misalnya, ini contoh hukum, aturan ya yang kita sepakati sebagai aturan. Pada saat pemilu atau kampanye presiden, seorang calon yang sedang menjabat atau incumbent ya, kan Pak Jokowi seorang pejabat yang sedang menjabat, kemudian dia menjabat lagi. Dia tidak harus cuti. Sehingga ketika masa kampanye Pak Jokowi itu dia merangkap sebagai calon presiden dan juga merangkap sebagai presiden itu kan. Secara hukum tidak ada masalah gitu kan. Sekarang muncul masalah misalnya, banyak sekali peristiwa 2 kali pemilu Pak Prabowo dan Pak Jokowi selalu bertarung. Pak Prabowo punya pendukung, Pak Jokowi punya pendukung. Tiba-tiba misalnya setelah 2019 Pak Prabowo masuk ke istana menjadi menterinya Pak Jokowi. Kemarin akhir tahun Pak Sandi juga ikut nyusul. Sementara dia punya pendukung yang memang setia misalnya ya. Yang inginnya kalau adanya Prabowo dan Pak Sandi itu tetap menjadi barisan oposisi yang mengkritik pemerintah ya. Tapi tiba-tiba misalkan dia tanpa ada mempertimbangkan perasaan pendukungnya, tiba-tiba dia masuk ke istana menjadi bagian dari penguasa. Secara hukum tidak ada persoalan kan, itu tidak masalah. Makanya saya bilang ya, dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Makanya kalau kita ini benci sama seseorang jangan terlalu benci. Kalau kita suka sama seseorang jangan terlalu suka. Karena suatu saat orang itu akan mengkhianati kita. Itulah karena dalam filsafat saya mengatakan manusia itu adalah makhluk yang misterius ya. Tidak bisa kita pegang omongannya manusia itu. Kadang sekarang ngomong A, kadang sekarang ngomong B ya. Coba dalam dunia politik, ada nggak yang konsisten dari ucapan-ucapan para pejabat? Kampanye ngomong apa ya, setelah terpilih ngomong apa. Jadi banyak ucapan-ucapan, lisan-lisan yang karena bebas itu kan, orang berkuasa itu bebas sebenarnya gitu kan. Dia mau ngomong apapun ya terserah gue kan itu. Kadang bisa jadi lupa, kadang tidak. Kapan saya ngomong gitu? Kapan? Ya secara hukum tidak ada masalah ya. Anda mau berteman dengan siapa, Anda mau bersahabat dengan siapa, secara hukum tidak ada persoalan di sini gitu kan. Secara politik orang bebas ya. Tapi ini ya, ini ya, kira-kira etis tidak pada kita, misalkan gitu. Ini yang berat ya dalam kehidupan ini. Secara moral baik tidak misalnya. Kita mudah melupakan orang lain gitu kan. Makanya dalam politik itu orang bisa lupa segalanya gitu kan. Makanya pentingnya etika politik itu ya agar kehidupan politik lebih baik itu agar orang itu tidak semena-mena. Okelah itu kekuasaan, itu jabatan. Secara hukum itu legal orang berkuasa dengan cara apapun. Tapi secara moral ya baik tidak hal-hal itu kan gitu. Ini yang berat gitu kan. Membentuk sebuah moral politik itu yang berat. Kita bisa melihat misalnya orang bisa loncat sana loncat sini, tergantung tadi kepentingannya. Pak, kenapa di kita ini kok materi menjadi hal yang penting gitu kan dibandingkan dengan yang lainnya? Ya tadi kalau kita tarik ke masalah kekuasaan, masalah jabatan ya. Ya manusia kan tadi kecenderungannya ingin memiliki hal yang lebih dari apa yang dirasakan hari ini gitu kan. Kalau sudah berkuasa ingin berkuasa selamanya. Ditambah juga dia selain berkuasa juga dia akan menambah kekayaannya. Karena itu sudah menjadi kodrat manusia gitu kan. Adapun batasan nilai yang tadi Anda sebut Pak, kan kita tidak menganut Pancasila kan tidak menganut materialisme. Kita nilai-nilainya bagus Pak, tidak
materi gitu kan. Ini kan nilai yang harusnya kita junjung tinggi gitu kan, harus kita perjuangkan. Ya. Dalam etika politik Pancasila kan kita seharusnya menggunakan sistem politik kita itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Kita boleh bertarung, tapi kan ingat kita ini sebagai makhluk Tuhan, insan Tuhan ya. Kita boleh bersaing dalam dunia politik ya, untuk mendapatkan kekuasaan, tapi ingat kita itu sebagai manusia. Kita boleh untuk saling merebut kekuasaan, tapi ingat kita ini sebagai orang yang satu bangsa ya. Sila ketiga kan persatuan, satu negara. Kita boleh bermusyawarah, kita boleh berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan, meraih nilai politik gitu. Tapi kan kita ini yang harusnya berkerakyatan, musyawarahlah dengan baik gitu kan. Sekarang kan orang demi kekuasaan ya, sudah berkuasa pun masih tidak mau diganggu kekuasaannya kan. Yang mengkritik disikat, dibunuh kan ya, dihukum tanpa keadilan ya. Ini yang terjadi hari ini ya gitu. Kita negara sendiri memperlihatkan ketidakadilannya gitu kan. Yang katanya negara hukum, tapi secara terang-terangan hukum sendiri itu dijadikan alat politik gitu kan. Ya peristiwa. Jadi kadang-kadang negara itu tidak sesuai apa. Nah sekarang kita melihat negara jangan berbicara etika ya, yang jauh lebih berat. Berbicara hukum saja sekarang banyak yang dilanggar kan. Ya, dalam konteks politik hari ini kan saya mau contohkan ya. Korupsi ya. Kita dihebohkan oleh 2 kasus besar ketika mau tahun baru di akhir tahun kemarin. Pertama Menteri Sosial dan kedua Menteri Perikanan ya. Korup ya. Nah bagian dari kekuasaan itu cenderung korup. Itu wajar ataupun hal yang biasa mungkin dalam diri manusia. Karena itu selalu ada apa ya? Selalu ada persandingan antara hukum, antara ekonomi dan politik ya. Kekuasaan itu plus mengejar kekayaan. Sehingga orang korup ya. Kenapa ada orang korup? Kan tadi kalau kita tarik ke masalah awalnya adalah etik ya. Perilaku moralitasnya yang kurang gitu kan. Orang tidak menjamin kan saya bilang orang pintar tidak menjamin itu moralnya baik gitu kan. Makanya kan para koruptor kan semuanya mereka berpendidikan. Kenapa berperilaku korup? Ya karena tadi dia mungkin gagal dalam mendidik moral ya. Cuma sampai dia mendidik intelektual saja. Jadi otaknya digunakan untuk berebut kekuasaan dan berebut kekayaan dengan cara tadi korupsi tadi. Itu. Tapi kan secara hukum sekarang korupsi saja ya. Kalau hukum belum membuktikan bahwa menteri itu korupsi kan belum divonis bersalah. Ya betul kan? Sekarang dua menteri kan belum divonis secara hukum. Karena masih proses penyelidikan. Sementara yang lain misalnya sekarang kemarin pemerintahan Pak Menko Polhukam membubarkan salah satu ormas EPI dan bahkan telah menghukum peristiwa kilometer 50 kan pembunuhan anggotanya, terus penangkapan ketuanya Pak Habib Rizik dan pembubaran organisasinya. Sementara dia divonis bersalah oleh negara. Ini kesalahan pertama ya. Jadi negara ini menteri bisa mengatakan bahwa membubarkan ormas. Saya tidak dalam konteks membela EPI atau membela Habib Rizik atau pendukungnya ya. Tapi kan ini negara hukum ya. Jadi siapa yang mengatakan orang itu bersalah? Siapa yang mengatakan bahwa ormas itu atau organ itu bersalah? Bukan pemerintah. Tapi penegak hukum. Menteri dan para teman-temannya itu bukan penegak hukum gitu kan. Kalau memang EPI bersalah harusnya dibuktikan di pengadilan. Ada putusan pengadilan, bukan keputusan pembicaraan dari menteri. Itu kan tidak adil ya. Ada ketidakadilan. Sementara kan belum jelas kerugiannya apa, coba kan ya. Kalau korupsi kan jelas ya. Bansos coba Anda bayangkan ya.
kerugian akibat bansos itu harga paket bansos 300.000 yang dilaporkannya. Harga realnya 170.000. Berarti ada keuntungan 130.000 kali 2.700.000 paket. Coba seberapa triliun itu? Anda kalikan aja. Yang di Tempo telah memprediksi menyebar ke partai penguasa. Sudah terbukti sebenarnya banyak kan baik itu partai maupun ormas kan sama-sama organisasi sebenarnya. Sekarang hampir semua partai kan sudah banyak yang korupsi kan, banyak yang divonis oleh pengadilan, oleh KPK, oleh Tipikor ya, bahwa kader partai A korupsi divonis sekian tahun. Sementara ormas yang belum jelas ya apa tindakan pidananya langsung dibubarkan oleh negara. Harusnya kan yang jelas-jelas merugikan adalah partai politik seharusnya. Kenapa? Misalnya kalau misalnya itu berlaku pada ormas yang dianggap berperilaku tindak pidana belum terbukti tindak pidananya dibubarkan oleh negara, sementara partai politik yang sudah banyak korupsinya nggak dibubarkan oleh negara. Inilah yang mungkin yang harus kita renungi ya. Kondisi kita hari ini gitu kan antara etika politik ini kita ini mengalami tantangan yang luar biasa ya. Kita mungkin terjebak oleh kekuasaan politik dan hukum yang secara politik hukum adalah dibuat oleh mereka yang berpolitik ya. Sehingga hukum itu banyak bisa diakali ya. Hukum bisa dipermainkan, hukum bisa diperjualbelikan, tapi moral dan etika itu tidak mungkin bisa diperjualbelikan ya. Setiap manusia itu memiliki hati nurani. Ya. Sekalipun orang misalnya dianggap bersalah oleh negara secara hukum, dipaksa supaya dijadikan sebagai target hukum, tapi nurani itu tidak bisa berbohong ya. Itu ya kurang lebih poin penting dari bab ini. Kalau memang kita merasa benar dalam perjuangan kita sebagai manusia, sebagai warga negara jangan takut ya bersalah ya. Oke, kita ini sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi hukum ya, tapi jangan lupa bahwa dalam kehidupan kita bukan hanya hukum, tapi juga ada nilai moral dan etika yang jauh lebih penting daripada hukum itu sendiri. Oke, kurang lebih itu sekian ya teman-teman semua untuk materi di bab 6. Untuk bab 7 saya nunggu dulu dari Anda ya. Nanti kalau kita sebelum UAS, kalau ada waktu saya lihat kita evaluasi, kita ngadakanlah pertemuan terakhir nanti atau diskusi terakhir. Minimal saya ada tanggapan terakhir. Oke, sampai itu ada yang mau ditanyakan? Sebelum bisa tutup? Dari materi ini? Cukup? Oke, cukup dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa sebelum UAS, bolehlah Anda tanya-tanya di Classroom maupun di WA ya. Karena saya sudah memberikan informasi-informasi yang cukup jelas sebenarnya. Tapi kalau Anda sekali lagi kalau masih ada yang penasaran silakan untuk ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.